Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang kami hormati, pada hari ini hari Jumat, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru semuanya karena sudah menepati undangan dari kami untuk melaksanakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga, di mana pada hari ini kami akan melaksanakan praktek baik atau diseminasi dengan materi disiplin budaya positif, ya. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sehat dan kita dapat melaksanakan kegiatan ini di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita dapat diberikan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, langsung saja pada hari ini saya akan membawakan atau melakukan diseminasi praktek baik modul 1.4 tentang budaya atau disiplin positif di sekolah. Pertama, salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru semuanya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pertama, pada hari ini agendanya adalah yang pertama pembukaan. Setelah pembukaan, nanti tinggal penyampaian diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Karangbawang. Selanjutnya yaitu diskusi formatif. Setelah itu explore, konsep dan tanya jawab. Kemudian refleksi akhir, kemudian penutup. Ya. Selanjutnya untuk menyingkat acara hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan mulut kita diberi kelancaran. Yang kedua langsung saja yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Karangbawang oleh saya sendiri, Sumantri Atmaja, CGP Kabupaten Purbalingga angkatan 11. Nah, sebelum kita mulai hari ini, ada kesepakatan hari ini. Silakan Bapak Ibu mau menyepakati apa hari ini. Nah, yang pertama itu kita mengikuti sampai akhir pada hari ini. Kegiatan ini kita mengikuti sampai akhir.
Yang kedua, boleh izin bila ada kegiatan yang lain. Ini kesepakatan kelas hari ini. Mau ada kesepakatan lagi, silakan Bapak Ibu mengutarakan. Cukup kiranya kesepakatan ini? Ya, terima kasih. Kalau kesepakatan ini sudah kita sepakati, berarti hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi. Ya, selanjutnya untuk mengikuti diseminasi ini biar semangat, kita fokus, kita adakan ice breaking. Ya, ice breaking kita dengan tepuk, ya. Tepuk satu. Ulangi lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Dua. Iya, bagus. Ya. Kalau ada apa-apa tepuk berarti tepuk. Kalau hanya satu berarti tidak tepuk, tidak ada tepuknya. Ya, ya. Lagi? Oh, sudah cukup ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu kita melakukan diskusi. Dalam budaya positif itu banyak sekali kegiatannya, terutama di lingkungan SD Negeri 3 Karangbawa. Itu banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, dalam diskusi pematik ini kita akan melakukan diskusi untuk mematik acara kegiatan hari ini, yaitu sebagai seorang guru bagaimana cara agar kita bersama-sama dapat mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti Bapak Ibu silakan isi di ya, setting note ini di sini, nanti silakan ditempel di depan, ya. Silakan nanti ditempel di depan. Bapak Ibu silakan mengisi bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana caranya agar kita bersama-sama dapat mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik atau murid yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada bekerja sama, gotong royong dan sebagainya. Ada keselamatan, ada banyak, ya. Silakan Bapak Ibu isi, nanti ditaruh di pamflet depan. Kondisi kita menggunakan bahasa kita sebagai guru membuat visi misi dan visi sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu isi sesuai yang sudah dilakukan di sekolah. Kebajikan apa yang di sekolah sudah dilakukan, yang terhadap anak. Bisa juga melakukan pembiasaan di sekolah. Kebiasaan yang melakukan disiplin positif. Disiplin positif kan banyak sekali. Ditulis ini maksudnya. Iya, ditulis. Nanti setelah ditulis ditempelkan di sana. Kebajikan di sekolah itu banyak sekali, ya. Ada disiplin, tanggung jawab, contohnya pakaiannya harus rapi, berseragam.
Presiden Rahmat salam sapa. Ya, diisi contohnya kebersihan boleh. Yang sudah dilakukan disiplin positif, kebajikan yang umum universal yang sudah banyak dilakukan di umum. Nah, kalau sudah silakan ditempel. Maju kemudian ditempel. Nah, diskusi ini kita lakukan 5 menit ya, 5 menit. Nah, Menit no. ya, 5 menit. Silakan ditempel kalau sudah. Belum, lagi dipikir. Iya. Ditempel di sini coba. Nah, yuk tempel. Menggapai bintang. Malik ya di mesin. Iya. Ya Allah. Kalau tuh nggak tempel. Nah, Ya, ya orang lah. Udah sih nganalin gue. ya ditempel. Nah, Mandek. ya. Ya, di sini sudah banyak sekali nih. Ada ya dari jika tadi sudah banyak sekali di sini ya. Bapak Ibu guru sudah menerapkan disiplin positif di antaranya adalah menggunakan ramah, sikap ramah, salam sapa. Ya, itu ada 5S. Nah, itu termasuk dalam budaya positif. Ya, itu diantaranya sebagai pematik hari ini, diskusi pada hari ini. Selanjutnya itu kita langsung saja ke materinya, memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam budaya positif yang berpihak kepada murid itu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang menerapkan konsep disiplin dalam berinteraksi kepada murid. Sebelum kita masuk sekolah yang kita cita-citakan, pertama itu kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah. Dengan lingkungan yang aman, nyaman itu akan berdampak pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi lingkungannya harus aman dulu, nyaman dan aman. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri. Menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya yaitu
Satu, ada teori motivasi, ada posisi kontrol dan kebutuhan. Ini teorinya motivasi itu biasanya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya itu untuk menghindari hukuman, contohnya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Kalau intrinsik itu nilai kebajikan yang universal dan keyakinan kelas. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar itu diadakan tadi ada kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas itu akan menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian budaya posisi kontrol itu ada Pak Guru itu menjadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, Bapak Ibu di sini sudah memposisikan diri sebagai posisi yang mana? Itu ada 5. Nah, itu Bapak Ibu guru sendiri yang tahu. Contohnya ada menghukum, menghukum anak terlambat sekolah, terlambat datang, kemudian disuruh push up 10 kali, lari muter lapangan. Nah, itu sudah termasuk menghukum ya. Membuat rasa bersalah, contohnya ya anak-anak kalau terlambat, kenapa terlambat, kita melaksanakan atau memberi arahan yang baik, yang benar, kemudian jangan sampai diulang ya, gitu. Sebagai teman, pemantau, dan yang paling penting adalah kita sebagai manajer. Manajer itu sama juga dengan pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Ini. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya manusia memiliki 5 dasar kebutuhan, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ya, di sini kalau kita akan melakukan atau tindakan kepada sekolah siswa tadi yang terlambat, kita menggunakan segitiga restitusi. Ini materi yang baru, segitiga restitusi. Itu ada 3. Yang pertama validasi tindakan atau kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama miskonsepsi. Biasanya penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Biasanya ini ada miskonsepsi yang dilakukan atau kita biasanya di sekolah. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu tadi, jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat dipengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri kepada guru terlebih dahulu. Nah, biasanya kita menggunakan, kalau ada kasus-kasus itu menggunakan segitiga restitusi. Ditanya masalahnya apa, kenapa bisa begitu,
betul atau tidak tindakannya, kemudian bagaimana yang betul, anak itu suruh menyimpulkan sendiri. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini explore, masuk yang ketiga, eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kita sudah mengisi itu. Nah, apa yang menjadi nilai kebajikan? Itu ada paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, contohnya orang lain bisa mengontrol saya, stimulusnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Ini teori. Contohnya ada anak terlambat, ditanya, oh yang bisa menanyakan ini hanya Pak Jarto. Kalau Pak Jarto, anaknya nurut, tapi kalau sama Pak Maman tidak nurut. Nah, itu bagaimana cara kita mengontrolnya. Nah, ini apakah makna disiplin? Disiplin di sini banyak makna disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu bisa berubah-ubah. Ya, ada disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan tadi sudah disampaikan di sini di pamflet ada. Ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa maupun agama maupun latar belakang. Tadi sudah melaksanakan kegiatan baris berbaris di lingkungan sekolah, kegiatan 5S, ada senyum, sapa, salam, santun. Nah, itu nilai kebajikan memiliki satu tujuan, biasanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya anak dapat berubah atau membentuk karakter positif. Ini banyak sekali yang mengemukakan pendapat kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Ada Diana Dawson, terus ada William Gardner, kemudian, nah ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di lingkungan sekolah. Ya, ini contohnya beriman. Beriman banyak sekali. Setiap kita masuk, mulai pembelajaran dan akhir pembelajaran, kita pasti selalu berdoa. Nah, berdoa itu merupakan nilai-nilai kebajikan, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, mandiri, binekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, ini biasanya ada setuju dan tidak setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak
Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Setuju? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju lagi. 4. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju? Nah, ini memberikan hukuman. Nah, ini sudah kalau dalam tadi ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Saat ini kita masuk dalam kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu guru tidak boleh namanya ada hukuman. Apalagi dengan contohnya tadi apa? Membersihkan halaman, WC anak itu. Nah, dalam ini disiplin positif ini dalam kurikulum itu sudah tidak boleh menghukum. Adanya adalah tadi memberikan guru itu menuntut, memotivasi dan memberikan semangat, dorongan kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakternya masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat dan budayanya di sekitar. Ini nah, dalam segitiga restitusi itu sudah contohnya membuat anak merasa bersalah, contohnya dengan kata-kata ya, dengan kata teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, nah jawabannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan imbalan. Nah, ini kan jadi motivasinya mendapatkan imbalan. Ini teori motivasi. Kalau tadi teori hukuman, ini teori motivasi. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri ini yang kita perlukan. Tujuannya adalah disiplin positif. Ini Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nih. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, baru nanti akan merambah ke yang lain atau sekitar. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Dihukum oleh penghargaan. Ini teorinya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita tidak melakukan penghargaan itu itu juga sama dengan menghukum anak, karena karakternya anak itu menjadi, kalau kita memberikan penghargaan dengan hadiah berarti anak nanti dikasihnya cuma maunya melaksanakan hanya untuk mendapatkan hadiah. Contohnya kegiatan besok membawa misalkan siapa yang selesai dulu PR-nya nanti dapat hadiah. Barisnya yang rapi nanti yang rapi dapat hadiah. Kalau tidak dapat hadiah, anak akan lari-lari atau tidak mengerjakan PR. Itu salah satunya pembentukan karakter yang dirasa kurang baik. Ya. Jadi dorongan eksternal yang akan adalah faktor ketergantungan ini.
Jadi tergantung kalau diberi penghargaan anak akan mau melaksanakan, itu yang tidak baik. Nah, ini pengaruhnya ada jangka panjang dan jangka pendek. Karena dengan penghargaan biasanya akan merusak, ya, merusak hubungan. Penghargaan itu sama juga dengan menghukum, atau ini penghargaan menurunkan kualitas anak. Biasanya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ini perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan semua murid, dan pengakuan yang konsisten, fokus pada proses. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini tadi dari hukuman. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuknya hukuman. Nah, ini yang sudah tidak boleh lagi, ya. Lari mengelilingi lapangan, ini termasuk hukuman. Murid diminta push up, itu hukuman. Nah, mengganti kertas tugas yang dicoret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, itu konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu di sekolah, kemudian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, nah ini konsekuensinya karena terlambat. Ini tindakan-tindakan yang melakukan yang konsekuensi atau hukuman. Identitas, nah, ini ada yang gagal dan ada yang sukses. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, ini korban tidak bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, nah, segi 3, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Bonser. Ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan restitusi diri, melihat diri, kebutuhan dasar, berfokus pada solusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Dari sini, dari dua tadi keyakinan kelas ini dari restitusi sudah jelas nih Bapak Ibu? Jelas. Wah, pintar. Kita lanjut. Iya. Tadi cara ini ya cara menghukum, ini hukuman, membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman sudah tidak boleh lagi dilaksanakan karena itu akan menghambat anak dalam bereksplor atau mengembangkan karakternya. Ya, itu juga akan menimbulkan tadi apa namanya tadi di atas nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan tadi kan ada mandiri, berakhlak, bernalar kritis. Dengan hukuman, ya, biasanya dengan hukuman anak akan menghambat kemandiriannya anak, bernalar kritisnya anak, itu ya. Ini hukuman, membedakan hukuman dan
Contohnya, anak menumpahkan makanan temannya, konsekuensinya apa? Nah, itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, ya. Bagus. Pak Jaka sudah paham? Tapi saya tanya, itu kan apa hukuman? Hukuman itu guru tidak boleh menghukum, artinya kan begitu. Iya, betul. Supaya anak bisa mengembangkan ide-idenya gitu kan. Iya. Kalau yang dikembangkan kreativitasnya itu kreativitas yang jelek, bagaimana? Yo. Kesepakatan. Kesepakatan. Murid di kelas naik meja, Adanya terus kesepakatan kelas. apa itu, ya pokoknya Iya. yang jelek. Iya. Ya, anak contohnya melaksanakan kegiatan yang tidak baik, ya. Contohnya naik meja. Nah, itu kita hanya menanyakan saja, kenapa bisa kan melakukan itu, anak-anak melakukan itu. Biasanya ada apa namanya? Saran. Bukan, ada hal-hal yang menimbulkan dia melaksanakan kegiatan atau kesalahan tersebut. Kita tanyakan tadi dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi nanti di belakang. Nah, kita tanyakan dulu, menggali kenapa anak kok melakukan itu. Nah, kenapa Mas? Kenapa kok naik meja? Kita tanyakan. Tadi kan kesepakatannya tidak boleh, kesepakatan kelas kita tidak boleh melaksanakan kegiatan atau perilaku yang tidak baik. Itu kita tanyakan, apakah dengan naik ke meja, ke kursi itu perilaku yang baik? Nah, kita tanyakan dulu. Kalau anak pasti akan menjawab tidak. Nah, berarti kan sudah tahu dia salah. Nah, kesalahannya anak, oh berarti apakah mau mengulangi atau bagaimana supaya tidak melakukan itu. Nah, anak-anak kan nanti berpikir. Nah, di situ dalam nilai kebajikan itu anak dapat berpikir kritis dan mengenali dirinya. Oh, bapak itu kegiatan atau perilaku yang salah. Nah, anak bisa mengeksplor. Oh, ini caranya memperbaikinya. Oh, saya harus. Nah, itu tadi contohnya yang lebih mudah, anak datang terlambat. Nah, kenapa bisa terlambat? Nah, ditanya, oh karena tadi malam main HP. Oh, nah main HP kok sampai kesiangan. Nah, jadi kegiatan itu sebuah kesalahannya. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi kesalahan yang kedua, yang ketiga? Nah, anak pasti akan tahu jawabannya. Oh, saya tidak akan main HP sampai malam. Nah, itu kan anak jadi sejak tahu ada masalah, kemudian solusinya juga diciptakan, dilakukan sendiri anaknya. Contohnya lagi, anak tidak mengerjakan PR, ditanya, jangan dihukum, kamu harus menulis 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Nah, jadi tinggal ditanya kenapa tidak mengerjakan PR. Tadi tidurnya kasihkan atau sampai malam lupa. Nah, kenapa bisa lupa? Apa lupa itu kegiatan yang atau perilaku positif? Anak ditanya seperti itu. Nanti kan anak jadi tahu. Setelah itu, nah kita kembalikan kepada orang tua. Bagaimana orang tua di lingkungannya, di lingkungan keluarganya memantau orang tuanya untuk memantau perilaku atau kebiasaan anak. Ini bahwa oh ini sudah nih masuk selanjutnya. Ini tadi dari pertanyaan tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus kelas. Nah, sebelum kita
masuk ke kelas, kita itu sebaiknya melakukan keyakinan kelas, meyakinkan anak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Menaiki motor menggunakan helm, nah itu mengendarai roda 2. Ini sebuah peraturan atau keyakinan. Nah itu kita di sini. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus dapat dengan waktu dan saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini, mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Ini nilai keyakinan kelas. Nah, ada peraturan, contohnya selalu kembalikan buku di depannya. Ini sebuah peraturan. Nah, peraturan ini yang akan kita ubah mingguan kelas, diubah menjadi harus tanggung jawab. Kalau sudah membaca buku, berarti ya tanggung jawabnya apa? Mengembalikan. Ini keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju, kita capai. Contohnya lagi, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Jadi nanti harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu bagaimana sikapnya, contohnya. Nah ini jadi bukan peraturan lagi, tapi anak untuk berpikir kritis dulu. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Contohnya lagi, dilarang hadir di sekolah 15 menit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, itu dapat nilai keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Contohnya dilarang menggunakan narkoba, kemudian menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, supaya tidak jatuh. Nah ini budaya positif. Itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, contohnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran. Itu tadi materi kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Jadi hari ini tidak ada peraturan, adanya kesepakatan kelas. Kalau setiap pembelajaran itu adanya kesepakatan. Kita masuk, kita bikin anak-anak hari ini kesepakatannya apa? Contohnya boleh keluar minta izin untuk kesepakatan yang jelek. Jadi kesepakatan kelas ayo mari kita pulang. Ya kita kesepakat, biasanya kita sepakat pulang jam berapa? Sepakat. Nah, pulang jam 10. Ya. Kan bisa. Ya. Yang penting kita sepakat. Itu merupakan kesepakatan yang positif. Contohnya kita suruh pulangnya jam 1, kita pulang jam 10. Walaupun itu kesepakatan, tapi jangan melanggar aturan-aturan yang sudah ada, sudah diatur.
Biasanya sebelum kesepakatan sudah ada peraturan sekolah, terus peraturan kelas, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Itu, ya. Nih, masuk ke dalam materi selanjutnya. Explore konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Anyes. Ya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Ini ada berapa? 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Biasanya anak-anak itu butuh kasih sayang, butuh kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, ini biasanya kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Memukul teman yang menghinanya, perilaku siswa. Nih, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Nah, ini mungkin anak-anak ini kebutuhan yang harus dipenuhinya apa ini? Contoh, kekuasaan. Anak-anak harus punya kekuasaan biasanya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, ini kan biasanya anak-anak ini butuh penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini anak jadi tidak boleh dilarang, tapi hanya diberi apa itu tadi, keyakinan bahwa tindakan tersebut kurang baik gitu. Nih contoh lagi, menyebarkan gosip. Nah, biasanya kan butuh kasih sayang. Contohnya, Adnan seneng main lapisa ya misalnya kan. Berarti dia kan butuh kasih sayang anak. Biasanya anak-anak yang menjelekkan malah dirinya yang jelek kayak gitu. Ini anak juga membutuhkan kasih sayang. Ada pertanyaannya ini, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, jawabannya ada kayak gitu. Nah, contoh lagi yang kedua, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, menjatuhkan biasanya kan anak-anak senang hanya bercanda ini. Nah, biasanya saya tadi tidak melakukan dengan orang sengaja. Biasanya anak-anak kayak gitu, tidak sengaja. Berarti biasanya jika ada untuk. Nah, selanjutnya kebebasan. Nah, butuh bebas, anak-anak juga butuh bebas. Apakah cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Nah, ini kebebasan. Biasanya anak-anak itu kalau pembelajaran butuh kebebasan. Masih senengnya madep ngetang, madep mulon, senengnya ning mestel karo turun. Nah, itu diberi kebebasan. Yang penting melakukan, tidak melanggar keyakinan kelas, bukan peraturan, kesepakatan kelas. Iya, anaknya kesepakatan, bukan peraturan. Ya, peraturan itu sudah diganti dengan kesepakatan. Peraturan sudah hilang sekarang. Iya, biasanya aturan-aturan itu mengekang atau membuat karakternya kurang tidak menonjol, tidak memberikan kebebasan. Itu kan ini anak-anak itu butuh kebebasan dalam berpikir, dalam hal lainnya itu. Karena ini kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 4: kasih sayang, cinta, kebebasan, kekuasaan,
terusannya kesenangan. Nah, ya. Anak-anak senengnya kok nulisnya nih kursi di lantai. Nah, ya biarkan yang senengnya nih kono. Kalau tadi tembok garing. Nah, orang tulis tadi tembok. Kesepakatan dulu, kita bikin keyakinan dulu. Itu tidak boleh coret-coret di tembok, nulisnya di buku. Nah, sepakatan. Hal-hal yang positif. Tapi untuk contohnya kesenangan tadi menulis itu diberikan kebebasan. Tidak, oh Pak saya tidak punya buku. Bebas, bagus sepakat. Iya. Ya bisa direkam dengan HP. Nah kan bisa pakai HP direkam. Itu menggunakan kebebasan. Pak saya tidak punya buku gambar biasanya. Nah saya gambarnya di kertas. Nah, di buku tulis boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu memberikan kebebasan. Kenapa? Itu ya berarti anak itu butuh kebebasan. Ini. Nah, apa ada cara untuk memenuhi kebutuhan atau senang tanpa menyakiti orang lain? Iya banyak. Apakah ada cara? Ya banyak tadi sudah memberikan Kebebasan. iya kebebasan anak untuk senang. Bebas lah, mama lah. Balik kasih kan. Berarti sesuai kesepakatan ya, kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi atau kita kebutuhan dasar kalau kita di sekolah ya peserta didik. Jadi ada 4 kebutuhan kita harus menanamkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kekuasaan tadi, kebebasan dan kesenangan. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini cara menstabilkan identitas. Guru bertanya, membuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contohnya. Jadi tidak langsung mengatakan kamu salah, kamu sudah terlambat. Nah, berarti itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah iya, langsung ke anak, membunuh karakter anak. Iya. Menghambat karakter anak. Iya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kalau tidak ada manusia yang sempurna, berarti setiap manusia mempunyai kesalahan, kekurangan. Itu berarti harus tadi kamu salah, terlambat ya. Tidak. Kita tanyakan dulu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita sebagai kontrol, sebagai teman, Bapak juga pernah salah, kayak gitu. Jadi kamu harus bisa memperbaikinya, gitu. Bagaimana caranya? Itu kita tanyakan. Segitiga. Memperbaiki kesalahan sendiri. Iya. Kamu harus bisa. Itu ya mesti dibimbing lah. Ya. Ya. Sudah selesai. Kesepakatannya Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan atau kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya
kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu tadi menanyakan. Tadi kan kita sudah sepakat, tidak boleh nakal, harus menghargai orang lain. Nah, itu kan menanyakan keyakinan. Apakah tindakan kamu tadi sudah menyalahi keyakinan atau kesepakatan? Nah, itu ditanyakan, menanyakan keyakinan. Jadi tidak langsung menghukum kamu salah, tapi ditanyakan dulu ini. Nah, selanjutnya ini kita sudah masuk materi yang terakhir, refleksi. Refleksi, apa kebijakan atau kebajikan yang akan Anda ubah karena tidak sesuai dengan konsep modul 1.4. Kebijakan-kebijakan apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Nah, apakah itu sudah sesuai dengan modul tadi yang sudah kita pelajari ya? Nah, kemudian apa kebijakan yang Anda ubah karena tidak sesuai dengan konsep ini? Nah, hukuman tidak menjadi konsekuensi loh, karena kita sering menghukum Bang. Langsung kesepakatan, hukuman ya tadi hukuman ditiadakan. Ya, jadi mengganti dengan biasanya konsekuensi, ya konsekuensinya itu. Ya, yang kedua, apa kebijakan baru yang akan Anda terapkan sesuai dengan konsep? Nah, kebijakan apa yang akan Anda buat? Membuat kesepakatan. Ya, membuat kesepakatan kelas. Jadi setiap aturan itu diganti dengan kesepakatan. Jadi kalau dengan kesepakatan anak-anak kan sudah bisa itu kesepakatan kan hasil dari anak-anak sendiri, idenya anak-anak. Contohnya ke kelas tidak memakai sepatunya dilepas, ya kesepakatan. Ayo kesepakatan. Nah, tuh ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar dapat menerapkan dan menguatkan budaya positif di sekolah? Apa yang akan Anda lakukan agar dapat menerapkan atau menguatkan budaya positif? Nah, bagi Bapak Ibu, Apa yang akan Anda lakukan agar dapat menguatkan dan menguatkan? iya, monggo. Ya, memberi motivasi ya, salah satunya memberi motivasi kepada siswa agar siswa itu berbuat baik. Baik, ya memberi motivasi. Kemudian lagi selain motivasi, tugas guru sebagai memberi motivasi, memberikan apalagi menuntun anak, menuntun, memotivasi, membimbing, mengajar hal-hal yang positif, menguatkan budaya positif. Oke. Sudah? Sudah paham semuanya? Ya, itu adalah hal-hal yang kita lakukan selama kegiatan di sekolah. Ya, Bapak Ibu, kiranya pembelajaran atau diseminasi hari ini sampai di sini dulu. Dari saya cukupi sampai di sini. Baru
Ya, elaborasi. Dikit. Ya. Pemahaman. Nah, selanjutnya itu tadi merupakan pemahaman tentang segitiga restitusi yang dilakukan seorang guru kepada peserta didik. Nah, ini budaya positif. Nah, ada kasus-kasus, ini ada penyelesaiannya, diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian yang terakhir, nah, ini terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, hari ini cukup sampai di sini. Kegiatan designasi CGP saya, CGP Kabupaten Purbalingga angkat 11. Semoga dengan kegiatan designasi ini akan kita pembelajaran yang akan nantinya diterapkan kepada peserta didik. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara terakhir yaitu penutup, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang baik, maaf, saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Naya kayak Pak, nggak bisa Pak. Bisa. Kayak gini Pak. Bisa, lu aja yang nggak bisa kayak Jadi kayak gini Pak. Nah. Orang. Ya.